sumber daya manusia tentunya menjadi aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan tersebut adalah perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Karir yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari manajer dalam mendampingi dan mengarahkan pengembangan karir setiap anggota timnya. Dalam dunia kerja, manajer memiliki peran penting dalam membantu bawahannya untuk mencapai perkembangan karir yang optimal. Salah satu bentuk peran tersebut adalah sebagai pelatih atau coach dan pembimbing atau mentor. Fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian instruksi kerja, tetapi juga menyangkut bimbingan secara personal dan profesional kepada karyawan. Coaching sendiri merupakan proses interaktif yang dilakukan antara manajer dan karyawan yang bertujuan untuk membantu seseorang belajar, berkembang, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Sedangkan mentoring adalah kegiatan memberikan saran, informasi, atau bimbingan oleh seseorang yang memiliki pengalaman, keahlian, atau pengetahuan khusus untuk membantu perkembangan profesional dan pribadi orang lain. Mentor adalah seseorang yang memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada pegawai dalam pengembangan karir mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan antara coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring merupakan dua bentuk bimbingan yang sering digunakan dalam pengembangan diri dan karir. Meskipun keduanya bertujuan untuk membantu individu berkembang, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam hal tujuan, pendekatan, serta cara pelaksanaannya. Dari segi jangka waktu, coaching biasanya dilakukan dalam jangka pendek, misalnya beberapa minggu hingga beberapa bulan. Sebaliknya, mentoring bersifat jangka panjang, bahkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam hal pendekatan, coaching fokus pada pengembangan keterampilan tertentu dan peningkatan kinerja dalam peran yang sedang dijalankan saat ini. Sementara itu, mentoring memiliki cakupan yang lebih luas karena bertujuan untuk membantu mentee mengembangkan karir secara umum dalam jangka panjang. Struktur coaching cenderung lebih terorganisasi dengan sesi yang direncanakan dan tujuan yang jelas. Di sisi lain, mentoring lebih fleksibel dan tidak selalu memiliki jadwal tetap. Interaksi antara mentor dan mentee lebih didasarkan pada hubungan pribadi dan saling percaya. Peran pembimbing dalam coaching adalah sebagai fasilitator yang membantu individu menemukan solusi sendiri atas tantangan yang dihadapi. Sementara dalam mentoring, seorang mentor berbagi pengalaman, memberikan saran, serta membimbing mentee berdasarkan perjalanan karir yang telah dilalui. Hubungan dalam coaching bersifat formal dan profesional, serta seringkali melibatkan pihak eksternal atau manajer yang terlatih. Sedangkan mentoring biasanya bersifat lebih informal dan terjalin antara senior dan junior dalam suatu organisasi atau bidang. Tujuan utama dari coaching adalah meningkatkan keterampilan, menyelesaikan masalah spesifik, atau memperbaiki kinerja. Sedangkan mentoring lebih bertujuan membantu individu memahami jalur karir, mendapatkan wawasan, dan mengembangkan potensi diri. Terakhir, interaksi dalam coaching berbasis tugas atau proyek dengan hasil yang terukur. Sementara dalam mentoring, diskusi yang dilakukan lebih luas dan berfokus pada pertumbuhan pribadi maupun profesional secara menyeluruh. Baik coaching maupun mentoring memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan karir karyawan. Coaching lebih efektif dalam peningkatan keterampilan dan kinerja dalam jangka waktu yang pendek, sementara mentoring memberikan manfaat jangka panjang melalui transfer pengetahuan dan pembinaan profesional. Sebagai pelatih atau coach, manajer bertugas untuk memberikan arahan dan dorongan agar karyawan mampu meningkatkan keterampilan serta menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Coaching berfokus pada peningkatan kinerja melalui percakapan yang membangun, pemberian umpan balik secara langsung, dan latihan-latihan yang relevan dengan pekerjaan. Manajer sebagai pelatih membantu karyawan menetapkan tujuan, merancang langkah-langkah untuk mencapainya, serta mengevaluasi proses yang telah dijalani. Sementara itu, sebagai pembimbing atau mentor, manajer berperan dalam mendampingi karyawan dalam jangka waktu yang relatif panjang, berbagi pengalaman dan pelajaran hidup, serta mendorong pengembalian nilai-nilai profesional seperti kepemimpinan, etika, dan komunikasi, menjadi pendukung dan pemberi motivasi saat karyawan mengalami hambatan dalam perjalanan karirnya. Mentoring biasanya bersifat lebih personal dan mencakup hal-hal yang lebih luas seperti pengambilan keputusan karir, pengembangan karakter profesional, dan pembentukan sikap kerja yang baik. Manajer sebagai mentor tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menjadi panutan dan teladan bagi karyawan dalam menjalani karirnya.
Fungsi manajer sebagai coach dan mentor sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan. Melalui peran ini, karyawan merasa diperhatikan, dihargai, dan diberdayakan untuk berkembang. Selain itu, hubungan yang baik antara manajer dan bawahan akan mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka dan kepercayaan yang kuat dalam tim. Manajer tidak hanya bertindak sebagai atasan yang memberikan perintah, melainkan juga sebagai pembimbing yang membantu bawahannya mengenali potensi diri dan mengarahkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir secara terencana. Materi berikutnya yaitu tentang pemberian feedback konstruktif untuk pengembangan. Pengertian feedback atau umpan balik adalah umpan balik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk informasi yang diberikan mengenai perilaku atau kinerja seseorang di masa lalu yang disampaikan pada saat ini dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tindakan atau kinerja di masa mendatang. Dalam konteks hubungan kerja, umpan balik memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan individu memahami sejauh mana perilaku atau kinerjanya sesuai dengan harapan organisasi. Jenis-jenis umpan balik konstruktif. Umpan balik konstruktif merupakan elemen penting dalam pengembangan individu baik dalam konteks pendidikan maupun dunia kerja. Jenis-jenis umpan balik konstruktif yaitu yang pertama, umpan balik kinerja yang berfokus pada evaluasi kinerja saat ini dan memberikan panduan spesifik untuk perbaikan. Yang kedua, ada umpan balik perkembangan yang bertujuan membantu individu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga, umpan balik apresiatif yang mengakui dan memperkuat perilaku positif serta etos kerja yang baik. Pemberian umpan balik yang konstruktif sebaiknya dilakukan secara tepat waktu, spesifik dan disampaikan dengan cara yang positif serta penuh empati, sehingga dapat memotivasi individu untuk terus belajar dan berkembang. Teknik efektif dalam memberikan umpan balik konstruktif merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja dan pengembangan individu secara berkelanjutan. Berikut teknik yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama ada model STAR yang membantu pemberi umpan balik menyampaikan informasi secara terstruktur dengan menjelaskan situasi, tugas, tindakan, dan hasil yang dicapai. Yang kedua ada pendekatan Pendleton's Rules yang mendorong refleks diri sebelum menerima umpan balik eksternal sehingga menciptakan dialog yang lebih terbuka dan kolaboratif. Yang ketiga ada metode sandwich, di mana umpan balik negatif disampaikan di antara dua komentar positif untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian umpan balik. Yang pertama ada kredibilitas pemberi umpan balik. Penerima umpan balik lebih cenderung menerima dan menindaklanjuti umpan balik jika mereka memandang pemberi umpan balik sebagai individu yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya. Yang kedua ada isi dan metode penyampaian. Umpan balik yang spesifik, objektif, dan disampaikan dengan cara yang tidak menghakimi akan lebih efektif dalam mendorong perbaikan perilaku atau kinerja. Yang ketiga ada kesiapan dan kemampuan penerima. Penerima umpan balik perlu memiliki kesiapan mental dan keterampilan untuk memahami serta mengimplementasikan saran yang diberikan. Yang keempat ada waktu dan konteks pemberian umpan balik. Umpan balik yang diberikan secara tepat waktu dan dalam konteks yang relevan akan lebih mudah diterima dan diintegrasikan oleh penerima. Yang kelima, lingkungan organisasi. Budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka dan pembelajaran berkelanjutan akan meningkatkan efektivitas umpan balik. Materi yang ketiga yaitu memfasilitasi dialog dan diskusi perencanaan karir. Definisi perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses sistematis yang dilakukan oleh individu untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan karir yang diinginkan. Proses ini mencakup evaluasi diri terhadap kemampuan, minat, nilai-nilai pribadi, serta eksplorasi terhadap peluang karir yang tersedia, baik di dalam maupun di luar organisasi. Konsep dialog dan diskusi dalam konteks karir. Dialog dan diskusi dalam konteks karir merupakan proses komunikasi dua arah yang melibatkan pertukaran informasi, pandangan, dan pengalaman antara individu dengan pihak lain, seperti atasan, mentor, atau rekan kerja dengan tujuan untuk memahami, merencanakan, dan mengembangkan jalur karir secara lebih efektif. Tujuan dan manfaat fasilitasi dialog perencanaan karir. Fasilitasi dialog dalam perencanaan karir merupakan proses interaktif yang bertujuan untuk membantu individu memahami potensi diri, mengeksplorasi berbagai opsi karir, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan profesional yang diinginkan.
Manfaat yang diperoleh melalui proses ini meliputi peningkatan pemahaman terhadap minat dan bakat pribadi, pengembangan keterampilan dalam merencanakan masa depan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya materi keempat yaitu mengenali dan mengembangkan potensi bawahan. Pengertian potensi. Potensi merupakan kemampuan atau kekuatan bawaan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau suatu entitas yang belum tentu terlihat atau digunakan sepenuhnya, tetapi dapat dikembangkan melalui pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran untuk mencapai prestasi atau hasil yang optimal. Yang selanjutnya adalah mengembangkan potensi bawahan. Pengembangan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian individu baik dari segi teknis, teoritis, konseptual, maupun moral, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam merancang serta menetapkan program pengembangan kompetensi karyawan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Yang selanjutnya materi kelima, yaitu mengatasi konflik karir dalam tim. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan untuk menghindari serta mencegah perselisihan antar anggota organisasi serta dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pemecahan suatu masalah yang menyebabkan munculnya konflik. Strategi manajemen konflik, di mana manajemen konflik adalah cara yang dapat digunakan dari pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga untuk menghadapi perselisihan antar dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih supaya menemukan titik terang atas permasalahan. Strategi penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu memahami akar permasalahan dan membangun kepercayaan. Langkah awal yang diperlukan adalah memahami secara menyeluruh latar belakang dan penyebab utama dari konflik yang terjadi, serta menilai dampaknya terhadap perusahaan dan para karyawan. Yang kedua yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasi yang terbuka dan transparan memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat kerja antara manajemen dan karyawan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan komunikasi yang jelas, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi internal maupun eksternal, serta pelaksanaan dialog langsung dengan karyawan. Yang ketiga yaitu negosiasi dan manajemen konflik. Negosiasi yang berlangsung secara adil dan konstruktif antara manajemen dan karyawan dapat membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika diperlukan, proses negosiasi dapat dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Yang keempat, arbitrase sebagai solusi akhir. Arbitrase dapat dijadikan sebagai langkah terakhir apabila proses negosiasi dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, di mana seseorang arbiter yang bersifat netral dan independen memberikan keputusan akhir yang bersifat mengikat. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, faktor manusia. Faktor ini timbul karena ciri-ciri individual antara lain egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Jika bekerja dengan seseorang yang memiliki tingkah laku positif, hal tersebut akan mempengaruhi dan menginspirasi untuk melakukan yang terbaik. Dan jika bergabung dengan sebuah tim yang tidak bersemangat, maka akan mengiringkan motivasi dan terpengaruh dengan iklim tersebut. Yang kedua yaitu faktor organisasi, seperti persaingan dalam penggunaan sumber daya, perbedaan tujuan antar unit dalam organisasi, ketergantungan antar tugas, perbedaan nilai dan persepsi, ketidakjelasan tanggung jawab atau kekaburan yurisdiksional, permasalahan status, dan hambatan komunikasi.